Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa dalilus salati waz zakati wa tafsirut tauhid qauluhu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ya. Dalil tentang salat dan zakat serta tafsir tauhid adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidaklah diperintah melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan agama ini kepadanya. Hunafa, dalam keadaan dia hanif, condong kepada tauhid, jauh dari kesyirikan. Wa yuqimus salata, mereka menegakkan salat. Wa yu'tuz zakata, dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Nah, sekarang ya muallif Syekh rahimahullah ta'ala berpindah ke dalil salat zakat. Ini kita masih berbicara tentang apa? Rukun Islam yang 5 ya. Rukun Islam yang 5. Jadi kemarin telah kita lewati dalil tentang syahadat la ilaha illallah. Apa dalilnya? Dari ayat Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa wal azizul hakim. Baik. Dalil syahadat Muhammad Rasulullah sudah kita lewati. Apa dalilnya? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Di surah apa itu? Hah? Surat Taubah. Baik. Nah, sekarang salat dan zakat sekaligus diikutkan ya tafsir tauhid lagi. Ya, karena setelahnya dikatakan apa? Atau sebelumnya dikatakan wa ma umiru, mereka tidak diperintah. Ya. Mereka tidak diperintah, menunjukkan bahwasanya agama itu dibangun di atas apa? Dibangun di atas perintah. Mereka tidak diperintah melainkan supaya mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafsir tauhid. Kemudian wa yuqimus salata, menegakkan salat. Ini dalil tentang salat. Dimaklum ya, salat itu secara bahasa artinya apa? Doa. Kalau secara istilah ya at-ta'abbudu lillahi ta'ala bi aqwalin wa af'alin ala hay'atin makhsusah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan dan perbuatan di atas gerakan yang khusus, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan apa? Salam. Ya, dimaklumi. Dan salat ini adalah rukun Islam yang kedua. Ya, rukun Islam yang kedua. Baik, kemudian yang berikutnya wa yu'tuz zakata, menunaikan zakat. Ya, zakat di sini ya mencakup ya zakat yang wajib dari harta dan selainnya. Yang mencakup di dalamnya zakat fitri yang dikeluarkan ya di bulan Ramadan. Baik. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, wa dalilus siyami qauluhu taala. Dalil tentang puasa adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini jelas ya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian
Ya, kutiba itu maknanya apa? Furidho. Furidho. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Jadi syariat puasa itu sudah ada dari umat-umat terdahulu, hanya kaifiatnya berbeda, ya, hanya kaifiatnya berbeda. Ya, dan ini yang dimaksud dengan puasa di sini, puasa yang wajib adalah puasa di bulan Ramadan, ya. Jelas ya dalilnya semua. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, wa dalilul haji qauluhu taala. Dalil tentang haji adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ya. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala bagi manusia, ya, supaya mereka menunaikan hajinya ke Baitullah bagi siapa yang memiliki kemampuan melakukan perjalanan. Kemudian dikatakan barang siapa yang kufur, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kaya dari alam ini. Ya. Di akhir ayat dikatakan wa man kafar, siapa yang kufur. Ya, maksudnya mengingkari dari haji ini, ya. Dia telah kafir. Ya. Para ulama rahimahumullah taala, ya, mereka berselisih pendapat tentang bagaimana kalau meninggalkan dari rukun-rukun Islam ini, seperti salat, puasa, zakat, ataupun berhaji. Ya. Kalau ada orang mengingkari dari kewajibannya, ya, dia tidak meyakini bahwasanya misalnya haji itu bukan sebuah kewajiban, puasa itu bukan kewajiban, maka ini jelas ya, dihukumnya apa? Kafir, keluar dari Islam. Kalau dia mengingkari apa? Kewajiban. Adapun kalau hanya sekedar misalnya malas-malasan atau yang semisal dengannya, ya ini ada silang pendapat. Sebagian ulama mengatakan siapa yang meninggalkan salah satu dari rukun Islam ini, mereka dianggap kafir, keluar dari Islam. Ya, sebagian lagi mengatakan tidak keluar dari keislaman kecuali bagi siapa yang meninggalkan salat. Ya, kecuali bagi siapa yang meninggalkan salat. Karena telah syah dari siapa itu? Abdullah bin Syaqiq. Ya, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an min al-a'mali tarkuhu kufrun illa as-salah. Adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat sesuatu amalan di mana amalan itu jika ditinggalkan menjadi kafir kecuali orang yang meninggalkan salat. Ya, artinya perkara salat dari rukun itu bukan perkara sembarangan. Ya. Dia bisa mengeluarkan seseorang dari keislaman kalau dia meninggalkannya. Hanya saja mereka berselisih bagaimana kalau ditinggalkan secara malas, ya, tanpa mengingkari kewajiban. Itu ada ya, dijelaskan di buku-buku fikih. Baik, ini selesai dari dalil rukun Islam yang kelima. Ya, syahadatain, salat, zakat, puasa dan haji. Berarti selesai al-martabatu al-ula, yaitu al-Islam. Masih ingat ya? Sekarang kita masih di mana? Martabatul ula. Pembahasan tentang Islam. Jadi kemarin telah kita sebutkan Islam, orang yang berislam itu di dalam Islam ada 3 jenjang. Jenjang yang pertama, Islam itu sendiri. Jenjang yang kedua, iman. Jenjang yang ketiga adalah ihsan. Makanya Syekh sebutkan setelahnya. Lihat, al-martabatus tsaniyah. Jenjang yang kedua, al-imanu.
adalah keimanan. Ya, iman itu secara bahasa artinya at-tasdiq. Artinya at-tasdiq. Atau kita baca dulu ya. Al-imanu al-martabah tsaniyatu al-imanu wa huwa bid'un sab'una syu'bah. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adanaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Wa arkanuhu sittatun an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين dan seterusnya. ودليل القدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. Jadi kata beliau rahimahullah taala, jenjang yang kedua adalah keimanan. Langsung disebutkan di sini. Wa huwa, dan iman itu memiliki lebih dari 70 cabang. Iya. Bid'un. Bid'un itu apa namanya? Dia hitungan berapa? 3 sampai 9 ya. Bid'un. Kalau dikatakan bid'un itu antara 3 dan 9 hitungannya. Makanya kalau diterjemahkan keimanan itu bid'un wa sab'una syu'bah. Ya, lebih dari 70 cabang. Lebih dari pada 70 cabang. Fa'alaha, yang paling tingginya ya, dari cabang-cabang keimanan tersebut adalah qaulu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Ini yang paling tinggi. Wa adanaha, dan yang terendahnya adalah imatatul adza 'anit thariq. Menyingkirkan gangguan dari jalanan. Ya. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu adalah bagian dari keimanan. Baik, kita definisikan dulu apa itu iman. Jadi tadi kita sebutkan iman itu secara bahasa artinya apa? Tasdiq. Iya. Secara bahasa. Dan secara istilah iman memiliki dua makna. Memiliki dua makna. Ada yang bermakna umum dan ada yang bermakna khusus. Ada yang bermakna umum dan ada yang bermakna khusus. Ya, yang bermakna umum sama dengan definisi Islam, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti semakna dengan Islam. Ya, atau biasa kita juga dengar dari definisi ini ya, qaulun bil lisan. Dicatat ya, qaulun bil lisan. Ini secara umum. Iman itu adalah qaulun bil lisan. Wa i'tiqadun bil janan. Qaulun bil lisan, wa i'tiqadun bil janan, wa amalun bil jawarihi wal arkan. Ucapan dengan lisan, keyakinan di dalam hati, dan amalan-amalan dengan anggota tubuh. Jadi 3 ya. Ucapan dengan lisan, i'tiqad,
keyakinan dalam hati dan amalan disertai dengan amalan anggota tubuh. Ya. Itu yang secara umum. Secara khusus ya, definisi iman secara khusus bentar. Secara khusus adalah amalan, sudah pernah saya sebutkan ya, amalan-amalan batin, ya, amalan-amalan batin yang disertai dengan, saya ulang, amalan-amalan batin berupa keyakinan yang disertai dengan amalan-amalan zahir yang membenarkan dari amalan batin tersebut. Amalan-amalan batin, keyakinan yang disertai dengan amalan-amalan zahir yang membenarkan dari amalan zahir tersebut. Apa? Dari amalan batin tersebut. Baik, berarti tadi ada yang salah ya. Jadi berarti tadi yang ana sebutkan qaulun bil lisan itu makna secara khusus, semakna dengan ini. Jadi keyakinan dalam hati, ya kan? Ucapan dengan lisan serta amalan dengan anggota tubuh. Jadi orang yang dikatakan beriman, ya harus ada apa? Amalan-amalan hati berupa keyakinan. Nah, inilah yang disebut dengan apa? Rukun iman yang 6. Ya, karena semuanya kaitannya dengan apa? Keyakinan, pembenaran. Kaitannya dengan amalan hati. Ya, itu semua rukun-rukun dari keimanan nanti dianggap benar kalau disertai dengan apa? Amalan zahir. Iya, yang membenarkan dari amalan batin itu. Ya, makanya tadi telah kita sebutkan definisi keimanan, dia ucapan dengan lisan, terus keyakinan dalam hati, dan amalan dengan anggota badan. Berarti ada berapa? 3. Coba kita sambungkan, coba perhatikan dengan yang disebutkan Syekh. Iman itu memiliki lebih daripada 70 cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Ini amalan apa? Amalan lisan. Qaulu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Perhatikan, yang pertama ucapan. Wa adanaha, keimanan yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalanan. Ini amalan apa? Jawarin, anggota tubuh. Paham? Wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu adalah bahagian dari keimanan. Ini apa? Amalan apa? Amalan hati. Jadi pas ya. Keimanan, ucapan, keyakinan, dan amalan. Paham ini? Nah, kalau dibahasakan dengan bahasa lain, amalan-amalan hati, ya, amalan-amalan batin yang disertai dengan amalan apa? Zahir, yang membenarkan dari amalan batin tersebut. Itulah namanya apa? Arkanul iman as-sittah yang kita akan sebutkan. Rukun iman yang 6. Ya. Ya, jadi kalau orang kalau orang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, iya, bukan sekedar apa? Meyakini dalam hati, tapi tidak ada penyertaan dengan anggota tubuh. Kalau seperti itu tidak ada gunanya. Seperti siapa? Fir'aun. Fir'aun yakin, ya kan? Wajahadu biha. Hanya mereka sama mengingkari. Tidak ada amalan dari siapa? Anggota
badan. Makanya tidak dianggap sebagai orang yang beriman. Iya, jelas ya? Sebaliknya juga kemarin kita sebutkan dari sifat orang-orang munafik. Sekedar dia apa? Amalan zahir saja, tapi amalan batin tidak ada. Dia menyembunyikan dari kekufuran, maka tidak dianggap sebagai orang beriman. Pahami? Jadi keimanan mencakup 3 hal. Ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Ya, qaulun wa amalun wa i'tiqad. Ya, qaulun wa amalun wa i'tiqad. Baik. Ini dari apa namanya? Keimanan. Jadi jelas ya? Ya kalau ditanya apa itu iman? Secara bahasa tasdiq. Kebenaran. Secara istilah ada 2 penggunaannya. Kadang dikatakan umum, iman semakna dengan Islam. Agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Secara khusus itu tadi, qaulun bil lisan, apa lagi? Wa i'tiqadun bil janan, wa amalun bil jawarih wal arkan. Baik. Insyaallah besok kita akan baca dari rincian dari keimanan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, dan beriman terhadap takdir yang baik dan takdir yang buruk beserta dengan dalilnya. Baik. Hada wallahu alam, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.